Halo, perkenalkan nama saya Andro Hilman Mungkur, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Giant Supermarket. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis di kelas MJ 602 yang diajar oleh Bapak dosen Joko Suharyanto SEMM. Sejarah Giant Indonesia. Giant di Indonesia beroperasi di bawah bendera bisnis jaringan retail raksasa PT Hero Supermarket Tbk yang telah mengadakan aliansi strategis dengan Dairy Farm International pada tahun 1999 dalam bentuk penyertaan saham langsung. Kerjasama antara keduanya ditandai pada bergabungnya beberapa eksekutif Dairy Farm International sebagai mitra untuk memperkuat jajaran manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa pengalaman dan keahlian internasional yang bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Gerai Giant yang pertama kali dibuka di Indonesia adalah Giant Hypermarket di Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang pada tanggal 26 Juli 2002. Giant dengan motonya, banyak pilihan harga lebih murah, menyediakan sekitar 35.000 sampai 50.000 item yang mana 95%-nya berasal dari produk lokal dan etnik. Operasi pemasaran. Dengan operating filosofi garansi harga murah setiap hari, Giant ingin dikenal sebagai brand yang murah, terjangkau, dan dapat dipercaya dengan memberikan nilai lebih dari harga yang dibayarkan. Produk private label Giant mulai hadir pada tahun 2003 dengan menggunakan merek Giant serta First Choice. Produk private label hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sensitif terhadap harga akan produk yang berkualitas. Harga yang ditetapkan untuk produk private label lebih murah bila dibandingkan dengan produk merek nasional. Dengan adanya produk private label diharapkan dapat menambah pilihan bagi konsumen dalam berbelanja. Produk private label ini seperti produk-produk yang dijual di Indomaret dengan menggunakan merek Indomaret ataupun Alfamart. Jadi mereka tidak menggunakan merek lain. Slogan dari produk private label milik Giant adalah Proudly Made in Indonesia. Produk-produk private label yang dijual oleh Giant 90% adalah produk lokal yang dihasilkan oleh pemasok yang sebagian besar adalah perusahaan berskala menengah di Indonesia. Giant memiliki standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemasok dalam memproduksi produk private label. Standar ini digunakan untuk menjaga kualitas dari produk private label yang dihasilkan. Giant juga memberlakukan kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengembalikan produk private label yang telah dibeli ke gerai Giant maupun jika merasa tidak puas dengan kualitas produk private label tersebut. SDM Giant Indonesia. Grup Hero kini memiliki 496 gerai dengan jumlah karyawan sebanyak 13.400 orang. Perusahaan mengoperasikan 38 gerai Giant Hypermarket, 46 gerai Hero, 76 gerai Giant Supermarket, 208 Guardian Apotik, 129 gerai Starmart Minimarket. Giant Hypermarket memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang store manager, 4 orang manajer pada divisi utama, dan 3 orang manajer pada divisi pendukung. Masing-masing divisi dibantu oleh para DH-ADH, supervisor, dan staff. Adapun tugas dari masing-masing posisi adalah store manager bertugas memimpin, memonitor, dan mengatur seluruh kegiatan operasi di gerai Giant.
Manajer Fresh bertugas mengatur semua kegiatan yang terjadi di divisi Fresh yang terdiri dari buah dan sayur, ikan, daging dan ayam, bakery, ready to eat. Manajer grocery bertugas mengatur semua kegiatan yang terjadi di divisi grocery yang terdiri dari minuman dan makanan kecil, sembako, gula, minyak goreng, teh, kopi, dan lain-lain, deterjen, susu, alat mandi, dan alat kecantikan. Manajer GMS atau General Merchandise bertugas mengatur semua kegiatan yang terjadi di divisi GMS yang terdiri dari elektronik, textile clothing, baby goods, home textile, dan footwear, bazar perlengkapan rumah tangga, toys, sport, furniture, dan stationery. Manajer Sales Support bertugas mengatur semua kegiatan yang terjadi di divisi Sales Support yang terdiri dari gudang, accounting, marketing, kasir, front desk, customer service, IT information, and technology. Manajer HRD bertanggung jawab mengontrol keluar masuknya karyawan, absensi atau kehadiran, cuti, dan keterlambatan karyawan, serta memberikan masukan kepada atasan masing-masing karyawan. Manajer LP atau Loss Prevention bertanggung jawab mengawasi semua sistem dan produser yang berlaku di toko serta melakukan investigasi terhadap kejadian-kejadian serta memberikan laporan pertanggungjawaban report kepada masing-masing manajer sesuai dengan kejadiannya. Manajer accounting bertugas melakukan input terhadap semua barang masuk dan barang keluar melalui receiving area serta melakukan koordinasi dengan accounting pusat terutama masalah data stok, sales, dan profit. Staff Fresh, Grocery, GMS, Sales Support, HRD, LP, dan accounting berkonsentrasi kepada pengelolaan customer service dan display barang-barang pada masing-masing divisi. Supervisor Fresh, Grocery, GMS, Sales Support, HRD, LP, dan accounting bertanggung jawab atas kontrol terhadap display dan stor gudang pada masing-masing divisi. Financial Giant PT Hero Supermarket Tbk atau Hero memutuskan akan menutup seluruh gerai Giant yang ada di Indonesia mulai akhir Juli 2021 mendatang. Kondisi laporan keuangan pada 2020 tercatat mengalami kerugian sebesar 1,2 triliun. Angka kerugian tersebut lebih parah jika dibandingkan pada 2019 lalu yang hanya sebesar 33,18 miliar. Selain itu, pendapatan perusahaan berkode emiten Hero itu juga mengalami penurunan pada tahun 2022. Sepanjang 2020, total pendapatan perusahaan sebesar 8,89 triliun. Beban pokok pendapatan perusahaan pada 2020 turun menjadi 8,89 triliun. Di tahun 2019 lalu, beban pendapatan perusahaan tercatat sebesar 12,18 triliun. Namun, beban usaha Hero pada 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,55 triliun. Beban keuangan Hero juga naik pada 2020 menjadi 112 triliun. Adapun jumlah liabilitas mengalami kenaikan dari 2,3 triliun di akhir 2019 menjadi 2,98 triliun di akhir 2020. Sementara itu, total aset Hero mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 4,83 triliun. Alasan bangkrutnya Giant. Sebelum pandemi, tepatnya Juli 2019, Giant sempat membuat heboh dengan kabar menutup 6 gerai miliknya. Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa Giant tutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama pandemi COVID-19. Ada juga yang menyimpulkan bahwa Giant kalah saing dengan sektor e-commerce. Namun akhirnya, Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Patrick Lindelof mengatakan alasan utama gerai
Giant akan ditutup pada akhir Juli 2021 karena perusahaannya akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kajian strategis atas seluruh lini bisnisnya. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih.